Rusia terbangkan pesawat bom nuklir Tu-160 di atas wilayah Kaluga incar target penting Ukraina. Rusia mengeluarkan semua senjata perang terhebatnya untuk menghancurkan Ukraina secepat mungkin. Rekamannya mengerikan menunjukkan pasukan Vladimir Putin menerbangkan pesawat pemboman nuklir Tu-160. Saat perang makin panas dan memasuki periode bulan kedua, Kremlin tidak mau terus-terusan menanggung kerugian. Tenggelamnya kapal perang Moskva dari armada Laut Hitam menjadi pelajaran berharga bagi Moskow untuk tidak memandang remeh Ukraina. Tampaknya pesawat pembom nuklir Tu-160 diperintahkan untuk mengincar target-target penting di Ukraina. Pembom strategis Tu-160 terlihat di atas langit Rusia Barat di tengah tekanan besar pada Kremlin yang beberapa kali menelan kerugian. Video hari ini menangkap 4 pesawat, satu digunakan untuk membawa bom nuklir di atas wilayah Kaluga antara Moskow dan perbatasan Ukraina. Kementerian Pertahanan di Moskow belum segera mengumumkan tujuan misi tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan adanya gempuran baru terhadap Kiev. Tu-95 yang lebih besar telah digunakan beberapa kali untuk menyerang sasaran di Ukraina dengan senjata non-nuklir, terutama rudal jelajah yang diluncurkan dari udara Kh-55 dan Kh-101. Serangan terbaru oleh Rusia terkonsentrasi di kota-kota besar, termasuk Kiev dan Lviv. Lapor Desan, lebih banyak rekam muncul yang menunjukkan misi Tu-95 pada hari Sabtu di atas wilayah Smolensk, juga di Rusia Barat. Tu-95 super keras adalah satu-satunya pembom strategis bertenaga baling-baling, masih digunakan operasional hari ini dan pesawat pertama terbang 70 tahun yang lalu. Putin telah menggunakan Tu-95 ke Inggris pada saat-saat ketegangan tinggi, ketika Angkatan Udara Kerajaan menggerakkan pasukan tempur Typhoon untuk mengawal 2 beruang di utara Skotlandia. Tak terdeteksi radar, jet tempur The Felon, Rusia sangat mematikan, hancurkan wilayah Zhytomyr, Ukraina. Jet tempur Sukhoi 57 milik Rusia ditakuti militer sejumlah negara. Dapat julukan The Felon, jet tempur itu sangat mematikan. Sukhoi 57 belum mendapat tandingan sekalipun dari Amerika Serikat maupun China. Jet tempur ini tidak terlihat radar musuh. Karena sulit dideteksi radar, keganasan Sukhoi 57 pun merajalela ketika melakukan serangan di Ukraina. Ada dugaan Sukhoi 57 melakukan pengeboman di wilayah Zhytomyr sekitar 4 minggu lalu. Ada warga yang melihat jet tempur ini. Dikatakan Sukhoi 57 ditugaskan untuk mengebom jembatan Berdyshev yang membentang di atas sungai Teterevsk. Menurutnya, beberapa laporan penduduk setempat mengklaim bahwa pesawat itu mengeluarkan suara yang tidak biasa dan terlihat sangat mirip dengan Su-57 generasi kelima dalam hal desainnya. Meskipun belum dikonfirmasi oleh Ukraina atau Rusia bahwa pembom itu digunakan, tampaknya rekaman yang difilmkan secara lokal menunjukkan hal itu. Sukhoi 57 dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 1.600 mph dan ketinggian hingga 12 mil dan telah dikembangkan selama lebih dari 20 tahun. Yang memiliki rudal K-77M dengan jangkauan hingga 125 mil yang diklaim dapat mengungguli saingan Amerika. Jet Sukhoi 57 dikatakan hampir tidak terlihat oleh radar musuh dan ditetapkan untuk dinas militer pada 2019, tetapi ini tidak pernah dikonfirmasi. Rusia awalnya memesan 52 pesawat, tetapi ini telah dikurangi menjadi 12 setelah penundaan berulang dengan proyek sejak dimulainya pada tahun 2010. Dikutip dari SAR, para ahli dari Popular Mesanias mengatakan pesawat itu dijuluki The Felon. Pakar berkata, Su-57 adalah badan pesawat yang lebih datar dan lebih bersudut daripada jet sebelumnya, dengan konfigurasi sayap dan bodi yang dipadukan untuk memberikan siluman bawaan. Awalnya dilengkapi dengan 2 mesin turbofan afterburning Saturn Carring Rebels Al-31 F1, masing-masing dengan daya dorong 19.842 pon. Pada tahun 2017, Su-57 terbang dengan mesin permanen pesawat Isdelie 30 yang baru dan berkinerja lebih tinggi, yang menghasilkan daya dorong 24.250 pon. Felon dirancang untuk menyerang musuh di udara dan di darat sambil tetap bersembunyi. Dan seperti F-22 Raptor, ia menyimpan persenjataan di 4 ruang senjata internal, termasuk 2 teluk utama besar dan 2 teluk kecil. Teluk utama mampu membawa rudal udara ke udara besar, seperti rudal udara ke udara yang dipandu radar K-77M jarak menengah. Mereka juga dapat membawa rudal anti radiasi untuk menargetkan radar berbasis darat, bom berpemandu elektro-optik, dan rudal anti kapal. Rusia mengklaim pesawat jet tempur angkatan udaranya menyerang dan menghancurkan sedikitnya 5 depot atau gudang amunisi Ukraina. Selain itu, dalam serangan tersebut, Rusia mengklaim sekitar 200 tentara Ukraina tewas. Hal itu diumumkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov Sabtu 30 April 2022.
Dalam keterangan resminya yang dikutip warta kota live.com dari tas.com, kantor berita Rusia, pada hari itu pesawat operasional dari Angkatan Udara Rusia menyerang 2 pos komando, 9 markas tingkat perusahaan dan area pengumpulan tenaga dan peralatan militer serta 5 depot amunisi dan bahan bakar, kata Konasenkov. Lebih dari 200 tentara nasionalis dan 2-3 buah kendaraan lapis baja telah dimusnahkan. Tambahnya, Konasenkov mengatakan bahwa pasukan rudal dan artileri Rusia menyerang 319 area tempat pengumpulan tenaga dan peralatan militer musuh, termasuk 12 pos komando militer dan 2 senjata rudal atau artileri serta depot amunisi. Ia mengklaim hampir 2.700 tank Ukraina dan kendaraan lapis baja lainnya, serta 2.503 kendaraan bermotor militer khusus Ukraina telah dimusnahkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Konasenkov menambahkan bahwa 143 pesawat, 112 helikopter, 660 kendaraan udara tak berawak, 279 sistem rudal permukaan ke udara, 308 sistem peluncuran roket ganda, 1196 senjata artileri, lapangan dan mortir milik Ukraina telah berhasil direbut dan dihancurkan. Ia juga menjelaskan bahwa pasukan pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh pesawat serangan Su-27 Ukraina di wilayah Kherson. Menurut Konasenkov, 2 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di atas Vladimirovka. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara Rusia menurutnya berhasil menghantam 17 lokasi militer Ukraina, termasuk 5 penempatan artileri dan beberapa sistem peluncuran roket. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara mengirimkan serangan ke 17 sasaran militer Ukraina pada siang hari, kata Konasenkov. Secara khusus tambah Igor, ada 8 area pengumpulan pasukan dan peralatan militer Ukraina, ditambah 5 emplacement artileri dan beberapa sistem peluncuran roket, serta 2 benteng berhasil dirusak secara signifikan. Juga sebuah pos komando dan fasilitas penyimpanan dengan senjata roket dan artileri dihancurkan di dekat Pokrovskoye di wilayah Dnepropetrovsk, katanya. Sejumlah jet tempur Rusia dicegat anggota NATO saat mendekat ke wilayah aliansi yakni Baltik dan Laut Hitam. Klaim ini disampaikan oleh NATO. Menurut NATO, radar mereka telah melacak beberapa pesawat tak dikenal yang mendekati wilayah udara negara-negara anggota aliansi sejak 26 April. Jet tempur NATO yang ditempatkan di sekitar Baltik dan Laut Hitam telah terbang beberapa kali selama 4 hari terakhir untuk melacak dan mencegat pesawat Rusia di dekat wilayah udara aliansi, kata NATO dalam sebuah pernyataan Jumat 29 April. Jet tempur sekutu dari Polandia, Denmark, Prancis, dan Spanyol di wilayah Baltik dan Rumania dan Inggris di wilayah Laut Hitam. Lepas landas untuk mempertahankan wilayah udara NATO, mereka juga menyelidiki pesawat tersebut. Langkah ini sebagai tanggapan atas aksi pesawat-pesawat Rusia. Karena respon yang cepat, pesawat Rusia tidak memasuki wilayah udara NATO, katanya. Menurut NATO, pesawat militer Rusia sering tidak mengirimkan informasi penerbangan atau berkomunikasi dengan pengontrol lalu lintas udara. Hal itu dapat menjadi ancaman potensial bagi penerbangan sipil. Tahun lalu sekitar 80% misi jet tempur NATO di seluruh Eropa dilaporkan diluncurkan untuk mencegat pesawat Rusia. Pesawat NATO dikerahkan 370 kali di seluruh Eropa selama 2021.